Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya dengan Zainal Musofi, support engineer dari Fulindo. Pada video kali ini, saya akan berbagi dan mengenalkan beberapa sintak apa saja yang digunakan untuk mengoperasikan modem MLIS pada sistem MR, dan sekaligus untuk mencontohkan bagaimana menggunakannya. Jadi tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum lanjut ke videonya, untuk beberapa kebutuhan yang kalian gunakan, yang pertama yaitu ada modem. Di sini kalian bisa menggunakan modem 2G atau 3G dari MLIS, terserah mau menggunakan tipe yang mana. Kemudian ada adapter, jadi untuk kabel adapter ini digunakan dari modem ke USB to serial. Kemudian ada kabel USB to serial, jadi yang terhubung ke laptop dengan modem menggunakan kabel USB to serial. Kemudian ada adaptor, jangan lupa untuk adaptor menggunakan tipe konektor DC plug seperti ini dengan nominal output 12 volt. Kemudian antena, jangan lupa kalian bisa menggunakan tipe antena dengan kekuatan 5 sampai 18 atau mungkin di atasnya, yang penting untuk konektornya bertipe SMA. Kemudian jangan lupa yang terakhir yaitu SIM card, kalian bisa menggunakan SIM card dari operator manapun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk menghubungkan modem dan laptop, yang pertama kita harus instalasi dulu. Kita pasang dulu. Yang pertama itu SIM card, kita pasang seperti ini. Kemudian kita tekan sampai bunyi klik, kemudian kita tutup. Nah, kedua kita pasang antena. Kita pasang antena, kemudian kita pasang kabel adapter seperti ini. Kemudian kita pasang adaptornya masuk ke sini, dan yang terakhir kita pasang untuk kabel USB to serialnya, kita hubungkan ke kabel adapter sini. Nah, seperti ini. Nah, instalasi seperti ini tinggal kita hubungkan USB to serial ke laptop. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, jadi kita menggunakan sebuah aplikasi serial terminal seperti IP terminal, kemudian putih dan lain-lain. Cuman untuk video kali ini saya menggunakan aplikasi modem config, dan aplikasi ini merupakan bawaan untuk modem MLIS. Jadi yang pertama kita harus menginstal aplikasi modem config. Aplikasi ini sebenarnya mirip dengan aplikasi serial terminal lainnya seperti IP terminal, kemudian ada putih dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai aplikasi modem config ini, silakan download link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus mengetahui port komunikasi. Jadi port komunikasi serial ini yang kita terhubung ke komputer atau laptop, berapa COM-nya bisa dilihat di Device Manager. Nah, kebetulan port komunikasi untuk USB to serialnya saya menggunakan port komunikasi COM3. Jadi di aplikasi modem config kita setting menggunakan COM3. Kemudian kita pilih untuk baud rate modem yaitu 9600. Merupakan 9600 ini port baud rate umum yang digunakan. Setelah itu untuk bitnya kita pilih 8, kemudian ini 6, stop bitnya 1, dan ini 6 juga. Nah, setelah itu kita klik connect. Nah, pertama untuk beberapa sintak yang kita gunakan, itu ada sintak untuk menggunakan mengecek yang namanya versi firmware. Kita ketikkan sintaknya AT plus JN, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini akan diberikan informasi mengenai untuk versi firmware
atau nama aplikasi dari modem MLIS ini, yaitu MLP 65 Metering Lite versi 5.1 PLN. Kemudian ada juga informasi mengenai tipe engine dari modemnya dan tanggal pembuatan, tanggal rilis dari firmware tersebut. Kemudian yang selanjutnya bisa kita ketik lagi AT plus JAF. Kalau untuk sintak AT plus JAF, kita akan diberikan informasi mengenai versi firmware, kemudian tipe engine, kemudian tanggal rilis firmware, kemudian pabrikan, PT Fusi Liberty Infosindo, kemudian ada informasi mengenai untuk supporting, ada email, ada website, kemudian ada nomor telepon atau WA. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan sintak untuk mengetahui informasi dari firmware, kita bisa juga menggunakan sintak AT plus JAGID. Nah, sebenarnya dari ketiga tadi, dari JAN, kemudian JAF dan JAGID ini tujuan utamanya hampir sama, cuman informasi yang ditampilkan sedikit berbeda. Sama-sama menampilkan informasi firmware atau ID gitu. Nah, untuk yang AT plus JAGID ini menampilkan informasi versi firmware 5.1, kemudian modul atau engine, tipenya, ada juga informasi SIM card dan IMEI modem. Pada intinya untuk AT plus JAGID ini merupakan identitas dari modem tersebut. Karena di sini menampilkan nomor IMEI yang tertera pada hardware modem. Untuk sintak selanjutnya kita bisa menggunakan AT plus JARST sama dengan tanda tanya. Nah, untuk AT plus JARST ini digunakan untuk mengatur timer untuk dia melakukan restart secara software. Jadi untuk firmware atau aplikasi modem ini bisa diatur untuk merestart sendiri. Kemudian jika untuk mengecek pengaturan auto reset dari firmware, bisa kita ketikkan AT plus JARST, kemudian tanda tanya, artinya menanyakan statusnya, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini statusnya 1 menunjukkan aktif dan 720 ini menunjukkan dalam satuan menit. Jadi setiap 720 menit dia akan merestart sendiri. Oke, untuk selanjutnya AT command atau sintak mendaftarkan nomor operator atau nomor kita ke modem. Biasanya untuk pendaftaran ini kita gunakan untuk hanya nomor-nomor tertentu yang dapat melakukan panggilan. Jadi misalkan AT plus JAJN tanda tanya sama dengan tanda tanya. Nah, AT plus JAJN tanda tanya sama dengan tanda tanya ini merupakan format ya, format penulisan sintaknya. Jadi di sini 1 sampai 10 ini merupakan indeks nomor yang kita daftarkan. Jadi maksimal hanya 10 nomor. Kemudian angka 20 di sini menunjukkan digit dari jumlah nomor GSM. Nah, untuk penulisannya menggunakan sintak ini kita tuliskan AT plus JAJN sama dengan 1, berarti indeks nomor 1, nomor 1 dari nomor yang kita registrasikan ke modem. Kemudian kita masukkan digit dari nomor GSM-nya, nomor GSM kita atau nomor yang dapat melakukan panggilan terhadap modem. Kita menggunakan format internasional plus 62, kemudian terserah misalkan plus 62 8 21 376 746 90. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk menggunakan sintak atau AT command mendaftarkan nomor-nomor tertentu saja yang dapat melakukan panggilan terhadap modem. Oke, selanjutnya setelah itu untuk sintak dari AT plus JAJR sama dengan tanda tanya. Nah, di sini kita untuk
sintak AT plus JACR ini membaca atau memvalidasi dari nomor yang dapat melakukan panggilan terhadap modem. Jadi kita validasi dengan membacanya. Misalkan AT plus JACR sama dengan kita mau membaca indeks nomor yang kita udah daftarkan, yaitu nomor 1. Berarti kita masukkan angka 1. Misalkan indeks ke-5, berarti kita masukkan angka 5. Begitu juga seterusnya. Jadi yang sudah kita daftarkan hanya satu nomor, jadi kita isi dengan angka 1, kemudian kita tekan enter. Nah, modem akan membaca nomor yang sudah didaftarkan tadi, plus 62, 821, dan seterusnya. Kemudian bisa juga misalkan kita menghapus untuk nomor yang sudah kita daftarkan dengan sintak atau AT komen atau perintah AT plus JACD sama dengan tanda tanya. Kita mengecek format untuk menulis penghapusan nomor tersebut. Formatnya sama dengan AT plus JACR. Kemudian kita misalkan mau menghapus indeks nomor berapa nih, gitu kan? Kita masukkan angka 1. Nah, seperti ini nomor sudah terhapus. Nomor yang sudah kita terisikan sudah terhapus. Untuk sintak selanjutnya kita menggunakan AT plus JAW. Nah, sintak ini digunakan untuk menyimpan segala perubahan parameter di modem. Misalkan kita merubah parameter konfigurasi komunikasi, itu harus dilakukan penyimpanan dengan perintah AT plus JAW. Kemudian kita tekan enter dan akan merespon seperti ini. Waiting config JSON, dan kemudian ada juga waiting UART JSON dan pasti merespon oke. Kemudian untuk sintak yang kita gunakan untuk mengetahui sinyal, kualitas sinyal bisa menggunakan AT plus JSQ. Nah, di sini akan menghasilkan nilai sinyal 22,99. 22 ini nilai sinyalnya dan 99 ini merupakan nilai atau bit error rate-nya. Jadi untuk sinyal di sini dari 0 sampai 30. Kemudian ada juga untuk mengetahui informasi BTS, kita menggunakan dengan sintak AT plus JABTS. Nah, di sini kita akan memperoleh informasi mengenai jaringan dari BTS. Netnya itu dari SIM card kita itu udah terregister dengan operator Telkomsel dan aktif di jaringan 3G, kemudian ada MCC, kemudian ada kode MNC, kemudian ada kode LAC, ID, dan RSSI. Ya. Dan ini yang aktif diperoleh oleh modem. Nah, oke, untuk sintaks selanjutnya AT plus JAM sama dengan tanda tanya. Sintak ini digunakan untuk mengaktifkan mode koneksi modem. Apakah mau digunakan mode server atau mode client? Jadi misalkan contoh kita gunakan untuk modem menjadi server, kita ketik AT plus JAM sama dengan 1, kemudian kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk cepat-cepat mengirimkan AT plus JAW, sintak AT plus JAW dalam waktu 10 detik. Nah, di sini ketika kita mengaktifkan mode koneksi, jadi baik server dan klien, jadi kita diminta untuk sesegera mungkin dalam waktu 10 second kita menuliskan sintak AT plus JAW untuk menyimpan parameter tersebut. Nah, jika tidak kita sesegera menyimpan, nanti modem akan mengulangi beberapa kali untuk kita memasukkan sintak AT plus JAW. Nah, contoh di sini sudah berhasil untuk memasukkan sintak AT plus JAW untuk menyimpan parameter. Dan di sini juga sudah merespon oke. Kemudian modem akan mencoba koneksi. Di sini ditunjukkan dengan try listening. Kemudian dia berhasil listening pada IP berikut ini dan pada port 9000. Dan kemudian dia akan menunggu klien melakukan koneksi. Nah, ini
contoh untuk modem yang aktif pada mode server. Nah, bagaimana kita mengembalikan pada mode komen atau istilahnya mode yang bisa kita kontrol modemnya. Nah, jadi bagaimana untuk mengubah koneksi modem menjadi mode komen, di mana mode koneksi ini kita tidak dapat melakukan kontrol terhadap modem. Misalkan kita ketik AT plus CSQ gitu kan, kita tidak bisa mengontrol modem atau melakukan perintah terhadap modem. Jadi kita harus mengubah dulu dari mode koneksi ke mode komen. Pertama bisa kita dengan ketik plus atau ketik plus sebanyak 3 kali, atau bisa dengan mencabut kabel power yang terhubung dengan modem, kemudian kita sambungkan lagi seperti itu. Nah, di sini saya mencontohkan untuk menggunakan sintak plus 3 kali, kemudian kita enter. Tapi di sini saya tidak bisa melakukan. Kita coba cabut powernya dulu, sehingga modem akan merestart ulang. Modem sedang menunggu jaringan. Nah, oke. Nah, di sini kita dimasukkan untuk mengubah mode koneksi ke mode komen. Pada dasarnya mengubah koneksi modem menjadi mode komen itu dilakukan pada saat muncul kalimat data start in 10 second. Nah, ketika kita akan mengubah mode koneksi menjadi mode komen, kita harus memunculkan dulu kalimat ini, start in 10 second. Nah, memunculkan start in 10 second itu tadi bisa dengan plus 3 kali kita enter atau dengan mencabut power. Ketika sudah muncul start in 10 second, kita diharuskan memasukkan sintak AT plus JAM sama dengan 0. Nah, AT plus JAM 0 ini merupakan sintak yang digunakan untuk mengubah mode menjadi mode komen. Seperti itu. Nah, di sini ditampilkan AT komen, AT plus JG, ATT 0, oke. Dan nah, di sini tunjukkan data rilis. Artinya koneksi data di sini sudah terputus. Sehingga kita bisa melakukan nih komen atau sintak yang kita inginkan. Misalkan AT plus CSQ untuk mengecek sinyal. Nah, di sini baru bisa kita untuk mengontrol modem. Nah, selanjutnya untuk komen atau sintak yang lain, AT plus CFAN sama dengan 1,1. Nah, di sini komen digunakan atau sintak digunakan untuk merestart modem. Kita coba enter. Respon oke. Nah, ini modem berhasil melakukan restart. Ini ditunjukkan modem sedang restart, sedang mencari network. Nah, dia muncul lagi seperti ini. AT plus JAM sama dengan 0. Nah, kita sudah mengubah ke mode komen. Dan kita ketik lagi untuk sintak AT plus JAW. Sehingga kenapa kita simpan, ketika modem nanti merestart, maka modem tidak kembali lagi ke mode koneksi data, sehingga tetap pada mode komen, sehingga bisa kita kontrol. Nah, seperti itu untuk penjelasan mengenai sintak atau perintah atau komen yang digunakan untuk modem MLIS pada sistem AMR, sehingga video ini dapat membantu teman-teman yang sedang belajar untuk mengoperasikan modem MLIS. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.